Pernahkah kamu merasa yakin bahwa seorang perempuan menyukaimu, lalu tiba-tiba kamu sadar bahwa semua itu hanya ada di kepalamu saja? Pernahkah kamu mengirim pesan panjang-panjang, mengajaknya keluar berkali-kali, memberikan perhatian sebesar mungkin, tapi yang kamu dapatkan hanyalah respons dingin yang membuatmu bertanya-tanya di malam hari, sebenarnya dia itu suka aku atau enggak sih? Kalau kamu pernah merasakan hal itu, maka kamu wajib membaca ini sampai habis. Karena apa yang akan kamu pelajari di sini bisa mengubah cara kamu memahami perempuan selamanya, dan yang lebih penting, bisa menyelamatkan waktu, energi, dan perasaanmu dari investasi emosional yang sia-sia. Dalam dunia percintaan, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh laki-laki adalah tidak mampu membedakan antara perempuan yang benar-benar tertarik dengan perempuan yang hanya bersikap ramah karena memang sudah sifat dasarnya. Di Indonesia sendiri, budaya kita mengajarkan perempuan untuk bersikap sopan, ramah, dan tidak langsung menolak secara kasar. Karena itu, dianggap tidak sopan. Akibatnya, banyak laki-laki yang salah mengartikan keramahan sebagai ketertarikan romantis. Padahal sebenarnya, perempuan itu sama sekali tidak memiliki perasaan khusus. Inilah yang membuat tanda-tanda penolakan halus dari perempuan Indonesia menjadi sangat sulit dibaca. Dan inilah mengapa kamu harus benar-benar memahami tanda-tanda yang akan dibahas di sini agar kamu tidak terjebak dalam ilusi cinta yang hanya ada di satu sisi saja. Mari kita langsung masuk ke pembahasan yang akan mengubah perspektifmu tentang bagaimana perempuan berkomunikasi. Dalam konteks percintaan, tanda pertama yang harus kamu perhatikan dengan sangat serius adalah ketika perempuan tidak pernah menggali lebih dalam tentang ceritamu atau tentang kehidupanmu. Bayangkan situasi ini. Kamu sedang ngobrol dengan Ayu, seorang perempuan yang sudah lama kamu sukai di kantor. Kamu cerita tentang hobimu, tentang mimpimu, tentang pengalaman liburanmu ke Bali minggu lalu. Dan kamu bercerita dengan penuh semangat karena kamu ingin dia mengenalmu lebih dekat. Tapi, apa yang terjadi? Ayu hanya merespons dengan "oh gitu ya" atau "wah seru dong", tanpa pernah bertanya lebih lanjut, seperti terus di sana ngapain aja, atau "kamu suka Bali bagian mananya", atau "kepen-kepen, ajak aku dong". Ketika seorang perempuan benar-benar menyukai laki-laki, rasa ingin tahunya itu muncul secara alami dan tidak bisa ditahan. Dia akan bertanya tentang hal-hal kecil, sekalipun karena semua yang berkaitan dengan orang yang disukainya terasa menarik dan penting. Bahkan, jika kamu membicarakan sesuatu yang sebenarnya di luar bidang minatnya, misalnya kamu suka memancing atau kamu hobi main game, wanita yang menyukaimu akan tetap menunjukkan antusiasme karena dia ingin memahami duniamu dan ingin menjadi bagian dari kehidupanmu. Sebaliknya, ketika wanita tidak memiliki ketertarikan romantis, percakapan akan terasa datar dan hanya di permukaan saja. Dia tidak akan repot-repot menggali lebih dalam karena memang tidak ada dorongan emosional untuk melakukannya. Di budaya kita, di Indonesia, perempuan memang cenderung tetap merespons dengan sopan meskipun tidak tertarik karena mengabaikan seseorang secara terang-terangan dianggap kurang beradab. Jadi, jangan salah mengartikan kesopanan sebagai ketertarikan. Yang perlu kamu perhatikan bukan apakah dia merespons atau tidak, tapi seberapa dalam respons yang dia berikan dan apakah dia menunjukkan keinginan tulus untuk mengenal dirimu lebih jauh. Coba ingat-ingat percakapanmu dengan perempuan yang kamu sukai selama ini. Apakah dia pernah bertanya tentang hal-hal yang benar-benar personal tentangmu? Apakah dia pernah menunjukkan keingintahuan yang tulus? Atau apakah dia hanya merespons seadanya supaya percakapan tidak canggung? Kalau jawabannya adalah yang terakhir, maka ini adalah tanda pertama yang harus kamu waspadai. Banyak laki-laki yang mengabaikan tanda ini karena mereka berpikir mungkin dia memang orangnya pendiam atau mungkin dia lagi sibuk. Makanya jawabannya singkat, memang benar ada perempuan yang pendiam secara alami, tapi bahkan perempuan paling pendiam sekalipun akan menunjukkan ketertarikan yang berbeda ketika berhadapan dengan laki-laki yang benar-benar disukainya. Mungkin dia tidak akan bertanya banyak secara verbal, tapi dia akan menunjukkan ketertarikan melalui bahasa tubuh, melalui tatapan mata, atau melalui cara dia memperhatikan detail-detail kecil yang kamu ceritakan. Jadi, jangan terlalu
cepat mencari pembenaran untuk perilaku yang sebenarnya. Sudah jelas menunjukkan ketidaktertarikan. Tanda kedua yang sangat penting dan sering diabaikan adalah ketika tatapan matanya tidak pernah benar-benar bertemu denganmu. Bahkan ketika kalian sedang berhadapan langsung, mata adalah jendela jiwa. Begitu kata pepatah. Dan dalam konteks percintaan pepatah ini benar-benar berlaku. Perempuan yang menyukai seorang laki-laki akan secara alami mengarahkan tatapan matanya kepada laki-laki tersebut. Kadang dia akan menatap lama dengan senyuman manis yang membuat hatimu berdebar. Kadang dia akan kuri-kuri pandang, lalu cepat-cepat mengalihkan tatapan ketika ketahuan karena malu. Apapun bentuknya, ada koneksi mata yang jelas dan konsisten ketika seorang perempuan memiliki perasaan terhadap laki-laki. Sekarang, bandingkan dengan situasi ketika kamu sedang berbicara dengan perempuan yang tidak tertarik padamu. Kamu mungkin sedang bercerita dengan sepenuh hati, tapi matanya justru melihat ke arah lain. Mungkin ke layar handphonenya, mungkin ke orang lain yang lewat, mungkin ke jam tangan. Karena dia sedang menghitung kapan percakapan ini bisa segera berakhir. Ketika dia sesekali menatapmu, tatapannya terasa kosong dan tidak ada kehangatan khusus di sana. Ini berbeda dengan tatapan perempuan yang sedang jatuh cinta, yang matanya berbinar-binar setiap kali melihat wajah orang yang disukainya. Di Indonesia, kontak mata memang memiliki nuansa budaya tersendiri. Banyak perempuan Indonesia yang memang tidak terbiasa menatap laki-laki langsung di mata terlalu lama karena dianggap kurang sopan, terutama dalam konteks budaya Jawa atau budaya Sunda yang sangat menjunjung tinggi kesopanan. Namun, ada perbedaan yang sangat jelas antara perempuan yang menghindari kontak mata karena malu dan tertarik dengan perempuan yang menghindari kontak mata karena tidak peduli. Perempuan yang malu karena suka akan tetap sesekali mencuri pandang, dan ketika tatapan kalian bertemu, dia akan menunjukkan reaksi seperti tersenyum malu atau wajahnya sedikit memerah, atau dia akan langsung membuang muka dengan gerakan yang sedikit gugup. Sementara perempuan yang tidak tertarik akan menghindari kontak mata dengan cara yang sangat natural dan tanpa emosi. Seolah-olah keberadaanmu tidak cukup menarik untuk diperhatikan. Coba perhatikan dengan jeli bagaimana perempuan yang kamu sukai menatapmu. Apakah ada kehangatan di sana? Apakah ada rasa penasaran? Atau apakah tatapannya datar dan tidak ada bedanya dengan cara dia menatap orang lain? Jawabannya akan memberitahumu banyak hal tentang perasaannya yang sebenarnya. Ini mungkin terdengar menyakitkan, tapi lebih baik kamu tahu sekarang daripada terus berharap pada sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Tanda ketiga yang sangat umum terjadi di era digital ini adalah ketika dia membalas pesanmu di WhatsApp atau media sosial lainnya, tapi balasannya selalu singkat dan tidak pernah berusaha memperpanjang percakapan. Di zaman sekarang, komunikasi melalui pesan teks sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendekatan. Hampir semua orang Indonesia punya WhatsApp, Instagram, atau platform chatting lainnya. Dan cara seseorang membalas pesan bisa memberitahu banyak hal tentang perasaannya. Bayangkan kamu mengirim pesan panjang kepada Dewi, perempuan yang sudah lama kamu dekati. Mungkin kamu cerita tentang harimu, kamu bertanya tentang kabarnya, kamu kirim foto lucu untuk mencairkan suasana. Lalu apa yang kamu terima sebagai balasan? Oh, iya, atau haha, atau oke, atau ya gitu deh. Pesannya selalu singkat, tidak ada pertanyaan balik, tidak ada usaha untuk melanjutkan percakapan, dan kamu selalu menjadi pihak yang harus memulai topik baru supaya chatnya tidak mati. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia tidak tertarik secara romantis padamu. Perempuan yang menyukai seorang laki-laki akan dengan senang hati membalas pesan panjang lebar. Bahkan, kadang pesannya bisa lebih panjang dari pesanmu. Dia akan bertanya balik. Dia akan mengirim emoji yang ekspresif. Dia akan share lagu atau video yang mengingatkannya padamu. Dia akan mengirim pesan duluan, tanpa harus kamu yang selalu memulai. Kenapa? Karena berkomunikasi dengan orang yang kita sukai itu menyenangkan, dan kita tidak ingin percakapan itu berakhir. Sebaliknya, berkomunikasi dengan orang yang tidak kita minati terasa seperti kewajiban
yang melelahkan. Disinilah kesopanan perempuan Indonesia kadang membingungkan laki-laki. Banyak perempuan Indonesia yang tetap membalas pesan meskipun tidak tertarik karena mereka merasa tidak enak kalau mengabaikan begitu saja atau membiarkan pesan tidak terbaca. Di budaya kita, mengabaikan pesan seseorang dianggap kurang sopan, apalagi kalau orangnya sudah dikenal. Jadi perempuan tetap membalas, tapi balasannya minimalis dan tidak ada usaha untuk memperdalam percakapan. Ini adalah cara halus mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik, tanpa harus menolak secara langsung yang dalam. Budaya kita dianggap terlalu kasar dan konfrontatif. Yang lebih perlu kamu perhatikan lagi adalah apakah setelah membalas singkat, dia pernah mengirim pesan susulannya menjelaskan mengapa balasannya singkat? Misalnya, maaf ya, tadi lagi sibuk banget, atau sorry baru balas tadi lagi meeting. Kalau dia melakukan itu, mungkin memang dia benar-benar sibuk dan bukan tanda penolakan. Tapi kalau balasannya selalu singkat, tanpa penjelasan, dan tanpa usaha untuk melanjutkan percakapan di waktu lain, maka kemungkinan besar dia memang tidak tertarik dan hanya membalas karena merasa tidak enak saja. Kamu juga bisa memperhatikan berapa lama dia membutuhkan waktu untuk membalas pesanmu. Kalau perempuan suka, biasanya dia akan membalas dengan cepat atau setidaknya dalam waktu yang wajar, kecuali memang sedang benar-benar sibuk. Tapi kalau dia selalu membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk membalas pesan singkat, itu menunjukkan bahwa kamu bukan prioritasnya dan membalas pesanmu bukan sesuatu yang membuatnya bersemangat. Jangan sampai kamu terus mengirim pesan terus-menerus ketika dia belum membalas. Karena itu hanya akan membuatnya semakin tidak nyaman dan memperkuat keputusannya untuk menjaga jarak darimu. Tanda keempat, yang sangat klasik dan hampir semua laki-laki pernah mengalaminya, adalah ketika dia selalu menolak ajakanmu dengan kata-kata nanti, kapan-kapan, ya, atau lain kali aja ya. Kata-kata ini terdengar seperti ada harapan, seperti ada kemungkinan di masa depan. Tapi kenyataannya dalam sebagian besar kasus ini hanyalah cara sopan untuk mengatakan tidak tanpa harus menyakiti perasaanmu secara langsung. Coba pikirkan seperti ini. Kamu mengajak Ayu untuk makan siang bersama di akhir pekan. Ayu menjawab, "Aduh, maaf ya, minggu ini aku ada acara keluarga. Nanti kapan-kapan ya, kamu merasa oke?" Berarti masih ada kesempatan. Tinggal cari waktu yang tepat. Minggu berikutnya, kamu mengajak lagi. Dan Ayu menjawab, "Waduh, aku lagi banyak kerjaan nih. Lain kali aja ya." Kamu mulai sedikit ragu, tapi masih berharap minggu ketiga kamu coba lagi. Dan jawabannya kurang lebih sama. Selalu ada alasan dan selalu diakhiri dengan kapan-kapan atau lain kali, tanpa pernah memberikan waktu yang konkret. Kalau situasi ini terus berulang, maka sudah saatnya kamu membuka mata dan menerima kenyataan bahwa dia memang tidak tertarik. Perempuan yang benar-benar menyukai seorang laki-laki akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat jadwal yang cocok. Kalau dia memang tidak bisa di waktu yang kamu ajukan, dia akan langsung menawarkan alternatif seperti minggu ini, aku nggak bisa. Tapi gimana kalau Sabtu depan atau hari itu aku ada acara, tapi Rabu sore aku free loh. Dia akan menunjukkan inisiatif karena dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamamu. Ini sangat berbeda dengan perempuan yang hanya bilang kapan-kapan tanpa pernah menindaklanjuti. Di budaya Indonesia, menolak ajakan seseorang secara langsung dengan kata tidak dianggap sangat tidak sopan. Terutama dalam konteks hubungan pertemanan atau kenalan, kita diajarkan untuk menjaga perasaan orang lain. Bahkan, kadang sampai mengorbankan kejujuran kita sendiri. Inilah sebabnya perempuan Indonesia sangat jarang mengatakan, "Maaf, aku tidak tertarik secara langsung." Karena itu dianggap terlalu black-blacken dan bisa merusak hubungan sosial. Sebagai gantinya, mereka menggunakan bahasa yang lebih halus, seperti kapan-kapan, yang sebenarnya dalam banyak kasus berarti kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Sebagai laki-laki yang bijak, kamu harus bisa membaca bahasa halus ini dan tidak terus-menerus memaksakan diri. Karena itu justru akan membuat perempuan semakin tidak nyaman dan bisa merusak hubungan pertemanan
yang sudah ada. Ada satu tips yang bisa kamu gunakan untuk menguji apakah kapan-kapan itu tulus atau hanya basa-basi. Setelah dia menolak ajakanmu dengan kapan-kapan, cobalah untuk tidak mengajaknya lagi selama beberapa waktu. Biarkan dia yang mengambil inisiatif. Kalau dalam waktu 1 atau 2 minggu dia menghubungimu dan menyarankan waktu untuk bertemu, berarti penolakan sebelumnya memang karena dia benar-benar sibuk. Tapi kalau dia tidak pernah menghubungi sama sekali dan hanya merespons ketika kamu yang memulai, maka cukup jelas bahwa kamu bukan prioritasnya. Ini memang menyakitkan untuk diterima, tapi lebih baik tahu sekarang daripada terus membuang waktu dan energi untuk seseorang yang tidak memiliki perasaan yang sama. Tanda kelima yang tidak kalah penting adalah ketika perempuan sama sekali tidak mau membahas topik percintaan denganmu, atau ketika topik itu muncul, percakapannya langsung jadi datar dan tidak bersemangat. Pembicaraan tentang cinta dan hubungan romantis adalah salah satu topik yang paling efektif untuk mendekatkan dua orang yang saling tertarik. Ketika kamu dan seorang perempuan mulai saling berbagi tentang pengalaman percintaan, tentang tipe ideal, tentang apa yang dicari dalam sebuah hubungan, itu menciptakan intimasi emosional yang sangat kuat dan membuka pintu untuk hubungan yang lebih dalam. Perempuan yang menyukai seorang laki-laki biasanya akan dengan senang hati membahas topik percintaan, karena ini adalah cara halus untuk menunjukkan ketertarikan dan juga untuk mencari tahu apakah laki-laki tersebut juga memiliki perasaan yang sama. Dia mungkin akan bertanya tentang mantanmu, tentang tipe perempuan yang kamu sukai, tentang pengalaman kencanmu, dan dia akan merespons dengan antusias sambil secara halus memasukkan informasi tentang dirinya sendiri supaya kamu bisa melihat bahwa dia cocok denganmu. Sekarang bandingkan dengan perempuan yang tidak tertarik. Ketika kamu mencoba membahas topik percintaan, dia akan cenderung menghindar atau memberikan jawaban yang sangat singkat dan tidak memiliki substansi. Kamu bertanya, "Kamu lagi suka sama siapa?" Dan dia menjawab, "Nggak ada tuh," dengan ada datar tanpa elaborasi. Kamu coba bertanya tentang tipe idealnya dan dia menjawab, "Ya yang baik aja," tanpa memberikan detail yang spesifik. Dia tidak mau membuka diri tentang kehidupan percintaannya kepadamu, karena menurutnya tidak ada gunanya memberikan informasi seintim itu kepada seseorang yang bukan calon pasangan romantisnya. Di Indonesia, topik percintaan memang bisa sensitif, tergantung pada lingkungan dan latar belakang budaya. Perempuan yang dibesarkan dalam keluarga yang konservatif mungkin memang tidak terbiasa membahas percintaan secara terbuka dengan laki-laki yang belum terlalu dekat. Tapi bahkan dalam konteks ini, ada perbedaan yang bisa kamu rasakan antara perempuan yang menghindari topik percintaan karena malu, tapi sebenarnya tertarik dengan perempuan yang menghindari topik tersebut karena memang tidak memiliki ketertarikan sama sekali. Perempuan yang malu tapi tertarik akan menunjukkan tanda-tanda gugup seperti tertawa kecil, mengalihkan pandangan, atau mengubah topik, tapi kemudian kembali lagi ke topik tersebut secara tidak langsung. Sementara perempuan yang tidak tertarik akan mengubah topik dengan cepat dan efisien, tanpa ada keinginan untuk kembali ke pembahasan tersebut. Perhatikan juga, apakah dia pernah membicarakan laki-laki lain di depanmu tanpa memperdulikan perasaanmu. Kalau dia dengan santainya menceritakan betapa kerennya Andi dari divisi sebelah atau betapa asyiknya ngobrol dengan Budi, temannya, itu bisa jadi tanda bahwa dia sama sekali tidak melihatmu sebagai calon pasangan romantis dan menganggapmu hanya sebagai teman biasa yang bisa diajak curhat tentang laki-laki lain. Ini memang menyakitkan, tapi setidaknya ini adalah tanda yang sangat jelas dan tidak membingungkan. Tanda keenam yang perlu kamu waspadai adalah ketika dia menggunakan alasan, pekerjaan, atau kesibukan sebagai tameng untuk menolak kedekatanmu dengan mengatakan sesuatu seperti, "Sekarang aku lagi fokus kerja, dulu deh," atau "Aku lagi nggak mikirin soal hubungan, lagi sibuk banget soalnya." Pernyataan ini sekilas terdengar sangat masuk akal dan sulit untuk dibantah. Siapa yang bisa menyalahkan seseorang karena memprioritaskan karir dan pekerjaannya di era modern ini?
di mana perempuan Indonesia semakin mandiri dan ambisius dalam karir. Alasan ini terdengar sangat valid dan hampir tidak bisa disanggah. Tapi mari kita jujur satu sama lain. Seberapapun sibuknya seseorang, kalau dia benar-benar menyukai orang lain, dia akan menemukan waktu. Manusia selalu punya waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting baginya. CEO perusahaan besar yang jadwalnya padat dari pagi sampai malam pun masih bisa jatuh cinta dan menjalin hubungan romantis. Mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsi dengan deadline mepet pun masih bisa sibuk membalas chat dari laki-laki yang disukainya. Jadi, ketika seorang perempuan mengatakan bahwa dia terlalu sibuk untuk memikirkan hubungan, yang sebenarnya dia katakan dalam banyak kasus adalah bahwa dia terlalu sibuk untuk memikirkan hubungan denganmu secara spesifik. Kalau laki-laki yang disukainya yang mengajak, percayalah, jadwal sepadat apapun bisa diatur ulang. Di Indonesia, alasan pekerjaan dan kesibukan sangat dihormati oleh masyarakat. Kita menghargai orang yang pekerja keras dan kita cenderung tidak mau mengganggu seseorang yang sedang sibuk bekerja. Perempuan Indonesia sangat sadar akan hal ini dan inilah mengapa alasan pekerjaan menjadi senjata penolakan halus yang sangat efektif. Sulit bagi laki-laki untuk terus mendekati perempuan yang sudah bilang, "Aku lagi fokus kerja." Karena kalau tetap memaksa, laki-laki tersebut akan terlihat seperti orang yang tidak mendukung karir dan ambisi perempuan itu. Dan di zaman sekarang itu adalah cap yang sangat tidak menguntungkan. Jadi, alasan ini menjadi semacam perisai sempurna yang melindungi perempuan dari pendekatan yang tidak diinginkan tanpa harus menolak secara terang-terangan. Yang perlu kamu sadari adalah bahwa ketika perempuan benar-benar menyukai seorang laki-laki, seberapa sibuknya pun dia tidak akan pernah mengatakan bahwa pekerjaan lebih penting dari potensi hubungan dengan laki-laki tersebut. Justru sebaliknya, dia akan berusaha menunjukkan bahwa meskipun sibuk, dia masih bisa dan mau meluangkan waktu untuk laki-laki itu. Dia mungkin akan bilang, "Aku memang lagi sibuk banget, tapi kalau kamu mau makan siang bareng sebentar besok, aku bisa kok, atau weekend biasanya aku lebih santai. Gimana kalau Sabtu?" Lihat perbedaannya. Perempuan yang tertarik akan selalu mencari celah dalam kesibukannya untuk tetap terhubung denganmu. Sementara perempuan yang tidak tertarik akan menggunakan kesibukannya sebagai alasan untuk menjauhimu. Kadang-kadang perempuan menggunakan alasan ini juga karena dia merasa bahwa kamu mulai terlalu dekat dan dia ingin menciptakan jarak. Mungkin dia merasakan bahwa kamu memiliki perasaan lebih dan dia tidak ingin memberikan harapan palsu. Jadi, dia menggunakan "aku lagi fokus kerja" sebagai cara lembut untuk mengatakan tolong jangan terlalu dekat. Ini sebenarnya adalah bentuk kebaikan dari pihaknya karena dia tidak mau menyakiti perasaanmu secara langsung dan lebih memilih untuk memberikan penolakan secara bertahap. Kalau kamu mendapatkan sinyal ini, hargai niatnya dan berikan dia ruang yang dia butuhkan. Tanda ketujuh dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah ketika dia tidak mengingat hal-hal yang pernah kamu ceritakan sebelumnya. Ini adalah tanda yang sangat kuat dan seringkali menjadi bukti paling jelas bahwa seseorang tidak benar-benar memperhatikan dirimu. Ketika seorang perempuan menyukai laki-laki, dia akan mengingat hampir semua hal yang pernah diceritakan oleh laki-laki tersebut, bahkan hal-hal kecil yang mungkin laki-lakinya sendiri sudah lupa pernah menceritakan. Dia akan ingat bahwa kamu suka kopi tanpa gula. Dia akan ingat bahwa kamu pernah cerita tentang ibumu yang suka masak rendang setiap Lebaran. Dia akan ingat bahwa kamu punya adik perempuan yang baru masuk kuliah. Semua detail ini tersimpan rapi di memorinya karena setiap informasi tentang orang yang disukainya terasa berharga dan penting. Sebaliknya, ketika perempuan tidak memiliki perasaan khusus, dia tidak akan mengingat apa yang pernah kamu ceritakan, karena memang informasi tersebut tidak terasa penting baginya. Kamu mungkin sudah pernah menceritakan tentang pekerjaanmu, tentang hobimu, tentang rencana liburanmu. Tapi ketika kamu menyinggung hal tersebut di percakapan berikutnya, dia akan bereaksi seolah-olah baru mendengarnya untuk pertama kali dengan respons, "Oh, aku nggak ingat kamu pernah cerita itu," atau "Masa sih? Kapan kamu bilang begitu?" Ini bukan berarti dia memiliki memori yang buruk. Ini berarti
Otaknya tidak memprioritaskan informasi yang datang darimu. Karena secara emosional, kamu tidak menempati posisi yang penting dalam hidupnya. Jujur saja, kamu sendiri pasti juga begitu. Coba pikirkan, apakah kamu mengingat setiap detail percakapanmu dengan semua orang? Tentu tidak. Kamu mengingat percakapan dengan orang-orang yang penting bagimu, orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang membuat hatimu berdetak lebih kencang. Begitu juga dengan perempuan. Mereka mengingat detail percakapan dengan laki-laki yang membuat jantung mereka berdetak tidak karuan dan melupakan percakapan dengan laki-laki yang tidak memiliki tempat istimewa di hati mereka. Kalau perempuan yang kamu sukai sering melupakan hal-hal yang pernah kamu ceritakan atau bahkan memintamu untuk mengulang cerita yang sama, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia tidak benar-benar mendengarkanmu ketika kamu berbicara. Mungkin secara fisik dia ada di hadapanmu. Mungkin dia sesekali mengangguk dan tersenyum, tapi pikirannya ada di tempat lain dan kata-katamu hanya masuk telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Di Indonesia kita punya istilah mendengarkan setengah hati, dan itulah yang terjadi ketika seseorang tidak benar-benar tertarik dengan lawan bicaranya. Nah, sekarang setelah kamu mengetahui ketujuh tanda ini, pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kamu lakukan kalau ternyata sebagian besar atau bahkan semua tanda ini cocok dengan situasimu saat ini? Apakah kamu harus langsung menyerah dan melupakan perempuan itu? Jawabannya tidak sesederhana itu. Memahami tanda penolakan halus ini bukan berarti kamu harus langsung menyerah pada setiap perempuannya. Menunjukkan satu atau dua tanda saja. Konteks sangat penting. Mungkin perempuan itu memang sedang melalui masa sulit dalam hidupnya. Mungkin dia baru saja putus dan belum siap untuk membuka hati lagi. Mungkin dia memang tipe orang yang lambat dalam membangun kedekatan dan butuh waktu lebih lama sebelum merasa nyaman menunjukkan ketertarikan. Semua kemungkinan ini ada, dan kamu perlu bijak dalam menilai situasi secara keseluruhan. Bukan hanya berdasarkan satu atau dua tanda saja, tapi kalau hampir semua tanda yang sudah disebutkan tadi cocok dengan perilaku perempuan yang kamu sukai dan situasi ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada perubahan, berarti meskipun kamu sudah berusaha menunjukkan perhatian dan ketertarikanmu, maka mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan untuk merelakan dan fokus pada dirimu sendiri. Merelakan bukan berarti kalah dan bukan berarti kamu tidak cukup baik. Merelakan berarti kamu cukup dewasa untuk memahami bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan dan kamu menghargai dirimu sendiri cukup tinggi untuk tidak terus mengejar seseorang yang tidak menginginkanmu. Di budaya Indonesia, konsep nerimo atau menerima keadaan dengan ikhlas dan legowo atau merelakan dengan lapang dada sangat relevan dalam konteks ini. Tidak semua usaha akan membuahkan hasil dan tidak semua perasaan akan berbalas. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu belajar dari pengalaman ini dan menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri untuk hubungan yang akan datang. Satu hal yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa mengetahui tanda-tanda ini seharusnya membuatmu lebih efisien dalam mencari pasangan, bukan membuatmu menjadi sinis atau pesimis tentang percintaan. Justru dengan memahami kapan seorang perempuan tidak tertarik, kamu bisa menghemat waktu dan energimu untuk kemudian menginvestasikannya kepada perempuan yang benar-benar menunjukkan ketertarikan dan menghargai kehadiranmu. Banyak laki-laki yang menghabiskan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mengejar seorang perempuan yang jealous-jealous tidak tertarik. Sementara di sekitar mereka mungkin ada perempuan lain yang sebenarnya sudah lama memperhatikan dan menyukai mereka, tapi tidak pernah mereka sadari karena terlalu fokus pada satu orang yang tidak membalas perasaan mereka. Ini adalah kerugian yang sangat besar, dan kamu bisa menghindarinya dengan lebih peka terhadap tanda-tanda yang sudah dibahas di atas. Selain itu, penting juga untuk kamu pahami bahwa perasaan seseorang bisa berubah seiring waktu. Perempuan yang saat ini menunjukkan tanda-tanda penolakan mungkin saja di kemudian hari mulai melihatmu dengan cara yang berbeda, terutama kalau kamu terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik tanpa memaksakan diri untuk
mendekat. Kadang-kadang justru ketika kamu berhenti mengejar dan mulai fokus pada pengembangan dirimu sendiri. Perempuan yang tadinya tidak tertarik mulai penasaran dan tertarik, tapi jangan menjadikan ini sebagai strategi yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi perasaan seseorang. Fokuslah pada pertumbuhan diri yang tulus dan biarkan segala sesuatunya mengalir secara alami. Dalam percintaan, yang terpenting adalah menemukan seseorang yang menghargaimu apa adanya dan yang dengan sukarela memberikan waktu serta perhatiannya kepadamu tanpa harus kau pinta atau paksa. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak saling tertarik, saling menghargai, dan saling berusaha. Kalau kamu harus terus-menerus menjadi pihak yang berusaha, sementara pihak lainnya hanya merespons seadanya, itu bukan pondasi yang baik untuk sebuah hubungan yang langgeng dan bahagia. Kamu layak mendapatkan seseorang yang bersemangat ketika melihat pesanmu, yang dengan senang hati meluangkan waktu untukmu, yang mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan, dan yang menatapmu dengan tatapan penuh kehangatan dan ketertarikan. Jadi, untuk merangkum semuanya, 7 tanda bahwa seorang perempuan tidak tertarik padamu adalah: pertama, dia tidak pernah menggali lebih dalam tentang ceritamu dan kehidupanmu. Kedua, tatapan matanya tidak pernah benar-benar bertemu denganmu, bahkan ketika berhadapan langsung. Ketiga, dia membalas pesanmu, tapi selalu singkat, tanpa usaha memperpanjang percakapan. Keempat, dia selalu menolak ajakanmu dengan kata kapan-kapan atau lain kali tanpa memberikan waktu yang konkret. Kelima, dia menghindari topik percintaan atau tidak antusias ketika topik tersebut diangkat. Keenam, dia menggunakan kesibukan pekerjaan sebagai alasan untuk menolak kedekatanmu. Dan ketujuh, dia tidak mengingat hal-hal yang pernah kamu ceritakan sebelumnya. Gunakan pengetahuan ini dengan bijak. Jangan gunakan untuk menyalahkan perempuan karena tidak tertarik padamu, karena perasaan tidak bisa dipaksakan. Dan setiap orang berhak memilih siapa yang ingin mereka cintai. Gunakan pengetahuan ini untuk menjadi lebih peka, lebih efisien, dan lebih dewasa dalam menjalani kehidupan percintaan. Dan ingat, setiap penolakan adalah pengalihan menuju seseorang yang lebih tepat untukmu. Jodoh tidak akan kemana, dan yang terpenting adalah kamu. Terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri sambil tetap membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin datang dari arah yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untukmu dan bisa membantumu menavigasi dunia percintaan yang memang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian ini dengan lebih percaya diri dan lebih bijaksana.